Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman pecinta channel Gus Baraja yang terus mantengin channel Gus Baraja. Dan alhamdulillah sepertinya sudah mulai bisa sehari upload 2 kali video panjang, 1 kali short video. Untuk video shortnya biasanya setiap pagi uploadnya, jadi pantengin terus ya. Insya Allah kita bagi-bagi manfaat untuk semua teman-teman yang sedang hari ini punya banyak masalah, mungkin karena channel ini memang channel yang dibuat untuk membantu teman-teman untuk menemukan jati dirinya, menemukan sejatinya hidup itu seperti apa. Kali ini saya saya lebih ingin ngobrol dengan Anda dengan tema besar lagi. Tema besar kita yaitu bagaimana caranya membuka pintu gerbang rezeki. Berarti kan harus punya kuncinya. Tapi ngomong-ngomong, sebenarnya semua manusia itu punya kuncinya. Semua, dasarnya memang sudah punya. Cuma nggak sadar saja bahwa dirinya punya kuncinya. Atau lupa nyimpennya. Atau tidak tahu bagaimana cara menggunakan kunci tersebut. Gitu ya, kuncinya ada dalam dirinya. Nah, yang akan saya bahas sampai selesai nanti adalah bagaimana Anda bisa tahu di mana kuncinya. Kemudian bisa mengambilnya, kemudian bisa membukanya dan melihat keindahan di dalam ruang keberlimpahan. Ya, saya menyebutnya adalah ruang keberlimpahan. Apa saja sih poin-poinnya yang harus difahami untuk bisa mendapatkan kuncinya kemudian bisa membukanya? Tapi yang perlu digarisbawahi adalah sebenarnya Anda sudah punya kuncinya. Jadi sudah dibekali oleh Allah di dalam hati Anda. Cuma tidak tahu di mana dan tidak tahu bagaimana menggunakannya. Yang pertama, Anda harus percaya dulu nih. Karena percaya itu bagian dari keyakinan ya. Anda harus percaya bahwa rezeki itu bukan bicara tentang apa pekerjaan Anda, bukan bicara tentang apa bisnis Anda, ya. Rezeki itu konsep hati. Kalau memang rezeki itu bicara tentang pekerjaan, bicara tentang bisnis, berapa banyak orang yang bekerja hari ini dan berbisnis hari ini masih pusing terus isinya, masih stres terus dengan finansialnya. Tapi juga berapa banyak orang yang kerja juga, tapi biasa banget kerjanya. Bisnisnya biasa aja. Bahkan kadang nggak dipikirin banget-banget. Tapi rezekinya melimpah. Hidupnya bahagia. Coba, ini yang menjadi titik pembedanya di mananya? Kan gitu pertanyaannya ya. Jawabannya adalah di konsep hatinya, konsep jiwanya. Nah, kalau Anda sudah percaya bahwa ternyata benar juga ya bahwa rezeki itu bukan bicara tentang pekerjaan, bukan juga bicara tentang bisnis, tapi bicara tentang konsep hati. Sekarang hati yang seperti apa yang bisa mengantarkan kita masuk ke dalam ruang keberlimpahan itu? Yang pertama, kalau Anda sudah percaya bahwa rezeki itu adalah bab hati, berarti yang harus kita bersih-bersih adalah hati kita. Ya, sudah punya kepercayaan, sudah punya keyakinan bahwa ini bab hati. Oh, berarti hati saya nggak beres nih. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya hati kita beres? Yang pertama, Anda harus identifikasi dulu, Anda harus tahu dulu bahwa ternyata rezeki itu sebenarnya mudah untuk didapat. Asal bukan hanya percaya ya, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip bahwa ternyata rezeki itu mudah untuk didapat. Nah, yang membuat rezeki itu tidak mudah didapat adalah dogma masa lalu. Doktrin masa lalu, sehingga dari doktrin atau dogma itu timbullah sebuah keyakinan bahwa kata Anda rezeki itu sulit didapat. Nah, ya di sini memang perlu menulis. Kenapa sih menulis? Agar Anda tahu satu persatu problem Anda apa. Ada sebuah keyakinan yang negatif bahwa Anda sulit untuk dapat uang. Bahwa uang itu nggak dibawa mati dan lain sebagainya. Nah, temukan itu dulu dan kemungkinan besar sih banyak sebenarnya. Untuk orang-orang yang merasa dirinya punya masalah tentang finansial sebenarnya banyak. Gitu. Ini saya tidak bicara teori, saya bicara pengalaman hidup saya yang bagi saya ketika saya sadar ternyata semuanya menjadi mudah gitu loh. Ya, Anda tidak perlu percaya 100% apa yang saya sampaikan, karena buktikan aja gitu loh. Buktikan saja apa yang saya sampaikan, nanti Anda akan tahu apakah yang saya sampaikan ini benar adanya atau cuma bohong belaka. Tapi pembuktiannya itu memang nggak bisa 1-2 hari ya. Pembuktiannya tuh mungkin yang lebih realistis, lebih masuk akal mungkin 1 bulan ya. Tapi syaratnya konsisten dan Anda mengerjakan poin-poin yang akan saya sampaikan nanti. Nah, sudah tahu ya problemnya apa. Kemudian setiap problem tersebut Anda harus bisa berdamai dengan diri Anda yang sedang punya problem itu. Begini, saya dari dulu bicara tentang luka batin ya. Itu melahirkan emosi negatif sebenarnya.
Dan itu bisa sewaktu-waktu, bisa kapanpun muncul di dalam perasaan kita. Nah, kalau sudah muncul di perasaan kita, ya udah, timbulnya jadi nggak enak, energinya jadi buruk gitu. Bahkan saat Anda nonton video ini karena mungkin nonton karena alasannya adalah ngeklik judulnya, atau mungkin klik juga dengan thumbnailnya, Anda merasa, ini jawaban ini. Jawaban dari Allah. Ya, saya ini diutus oleh Allah untuk membantu Anda. Jadi semua pendakwah, semua praktisi ketika dia menyampaikan kebaikan sebenarnya digerakkan oleh Allah untuk datang kepada Anda. Gitu. Nah, sudah oke ya semuanya ya? Sudah tahu? Ya, kita semuanya ini punya dogma masa lalu yang negatif-negatif itu. Kemudian kita perlu berdamai dengan itu semuanya, dan itu sangat mengganggu sebenarnya. Misal contoh, ketika ada perasaan yang muncul dalam sebuah pertanyaan mungkin ya, kenapa ya keadaan saya kok tidak menemukan perubahan? Kenapa kok keadaan saya semakin hari semakin membuat saya pusing, semakin hari semakin stres? Kenapa sih keuangan saya kok makin makin tidak bisa diatur, atau keuangan saya makin hari makin memburuk gitu ya? Nah, itu sebuah pertanyaan tapi dirasa itu sangat nggak nyaman. Itu tidak terbangun dengan sendirinya. Itu hanya sebuah rasa. Itu dibangun oleh sebuah kejadian di masa lalu. Ada dogma banyak banget tentang keuangan yang negatif sebenarnya. Dogma tersebut akhirnya melahirkan sebuah rasa. Dogma itu sebuah kejadian maksud saya. Sebuah kejadian akhirnya melahirkan sebuah rasa yang tidak nyaman, tidak percaya diri dan sebagainya. Nah, perasaan itu yang harus Anda damaikan. Sebenarnya kalau mau mengerjakan ini, kalau rutin saja melakukan ini, karena jujur perasaan tidak nyaman itu juga rutin datang gitu ya. Jadi sebenarnya untuk berdamai dengan keadaan tersebut atau rilis emosi negatif, kemelekatan tersebut, itu paling lama juga cuma butuh waktu 2 menit sampai 3 menit. Jadi melakukan ini harus sering gitu loh. Kapanpun dimanapun muncul perasaan tidak enak, maka wajib Anda rilis, Anda buang, Anda lepaskan. Ya sekali lagi jangan malas untuk terus memperbaiki diri. Ya 2 sampai 3 menit saja sebenarnya, nggak panjang, tidak perlu lama. Pada prinsipnya ya, pada prinsipnya tidak perlu lama. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana caranya merilis yang katanya cuma 2 menit sampai 3 menit saja. Bahkan sebenarnya 1 menit pun beres. 1 menit beres, tapi bukan berarti ketika saya menyampaikan 1 menit beres terus lamanya udah nggak datang lagi perasaan itu, enggak. Mungkin 1 jam setelahnya dia akan datang lagi. Nah ketika 1 jam kemudian dia datang lagi, rilis lagi. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya untuk merilis itu cuma 1 menit saja. Nah pertanyaannya sekarang bagaimana yang katanya 1 menit itu Gus? Gini, ingat ya prinsipnya dulu. Prinsipnya Anda itu netral, kemudian Anda mengingat sebuah kejadian, kemudian yang muncul di perasaan Anda adalah rasa tidak nyaman lah intinya begitu ya. Nah ini 3 hal yang berbeda berarti ya. Anda itu cuma mengamatinya saja. Jangan merasa bahwa itu adalah Anda, bukan. Berbeda. Nah poinnya begini, biar nggak rumit Anda menangkapnya. Anda atau saya misalkan contoh gitu, saya sedang merasa tidak nyaman nih. Saya sadari rasa tidak nyaman itu beneran ada gitu. Ini kita belajar mengakui ke Allah ya. Amati baik-baik, iya ya, saya lagi nggak enak ini. Muncul lagi nih perasaan yang tidak enak ini. Rasa takut, rasa was-was dan lain sebagainya. Ingat ya, cuma 1 menit saja. Ambil nafas, lalu buang pelan-pelan. Saya terima rasa ini ya Allah. Saya mengakui keberadaan rasa ini ya Allah. Saya terima dengan ikhlas ya Allah. Ambil nafas lagi 4 detik, tahan 4 detik, buang 6 sampai 7 detik. Jadi buang nafasnya tuh lebih lama daripada tarik nafasnya. Lalu terakhir katakan, aku izinkan, aku lepaskan, aku ikhlaskan ya Allah. Ambil nafas, buang nafas, astaghfirullahaladzim. Nah, lakukan 2 sampai 3 kali. Nggak sampai 2 menit, 1 menit lebih, atau bahkan 1 menit kalau Anda sudah hafal caranya. Itu sudah sangat mengobati sebenarnya. Karena semakin perasaan buruk itu dibiarkan ada, ini semakin besar potensi kesialan datang. Tapi semakin Anda sering, even ketika muncul Anda rilis, muncul, rilis, muncul, rilis lagi, muncul, buang lagi. Terus begitu. Mungkin intensitasnya dalam sehari, kalau orang lagi punya masalah, mungkin bisa 10-20 kali ya rasa tidak nyaman itu muncul. Nah, rilisnya atau terapinya itu juga 10-20 kali juga. Kapanpun muncul, saat itu juga terapi. Tapi percayalah, semakin hari,
seperti itu, sebenarnya intensitasnya akan menurun. Stres Anda pun akan menurun. Pertama diolah oleh nafas dengan baik. Kemudian diterima, kemudian dilepaskan. Diistighfarkan pula. Coba bayangin. Nah, itu penting banget. Kalau muncul lagi dogma masa lalu yang tidak enak, lakukan. Emosi negatif finansial yang berhubungan dengan finansial, lepaskan. Lakukan terus seperti ini. Anda akan merasakan perubahannya. Rezeki Anda pun akan berubah nanti. Keajaiban itu akan terjadi. Nah, kemudian setelah rilis, ngapain lagi nih? Anda juga tidak harus selalu hanya melihat dengan cara itu saja ya, tapi Anda juga harus bisa melihat apa saja atau tetap diidentifikasi apa saja yang sudah Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Itu juga banyak, sangat banyak. Contoh misalkan, ya saya duduk begini, ini juga anugerah dari Allah. Saya masih diberikan kenikmatan sholat, duhur dan asar, itu sudah nikmat. Saya bisa tenang aja sekarang sudah nikmat. Saya bisa ngopi sekarang sudah nikmat. Saya bisa menjawab pesan-pesan orang atau membalas chatnya banyak orang, itu juga nikmat. Bisa berbicara seperti ini juga nikmat. Jadi kalau kita perhatikan satu persatu, banyak sekali yang sudah Allah berikan. Coba cek lagi, lihat lagi. Kayaknya memang tiap harinya, bahkan tiap jamnya, atau mungkin dalam sehari bisa sampai 50 kali, kita cenderung larut ke dalam stres itu. Kita cenderung menikmati atau kita cenderung membiarkan ketika ada dogma masa lalu dan hasilnya adalah perasaan atau perasaan negatif itu terus masuk ke dalam diri kita biarkan. Ya jadi masalah terus. Anda nggak harus percaya apa yang saya sampaikan. Nggak harus, sama sekali nggak harus percaya apa yang saya sampaikan. Tapi kalau memang dirasa Anda merasa tidak nyaman, Anda boleh coba. Sebenarnya cukup 1 menit, 2 menit, Anda akan beres dari masalah Anda. Nanti muncul lagi masalah itu, rilis lagi, bersyukur lagi. Jadi semakin banyak Anda beristighfar, poinnya ya, dan semakin banyak Anda bersyukur, masalah satu akan terkikis, lepas, hilang, habis. Dan yang kedua adalah keajaiban atau kemudahan itu akan Anda rasakan. Ini beberapa hari ini saya juga melakukannya dan dahsyat banget hasilnya. Kemudian tim saya juga saya bisikin, ayo kalau ada perasaan yang tidak baik jangan dibiarin, dirilis, dinikmati, kemudian dilepaskan. Ini terapinya sebenarnya mudah. Atau closing dari saya, penutup. Gini, Anda boleh catat ya. Ini tiba-tiba teringat di pikiran saya. Anda boleh catat, simple sekali. Ketika muncul perasaan tidak enak, letakkan tangan kanan Anda di dada Anda sebelah kiri. Kemudian duduk rileks, Anda boleh duduk di sofa atau dimanapun, atau mungkin ada kesempatan bersila juga. Letakkan di dada Anda sebelah kiri. Tulis ya ini ya. Ya Allah, ya Tuhanku, masih ada bagian dalam diriku yang saat ini aku rasakan. Aku sedang marah ya Allah. Aku sedang kecewa. Aku sedang takut hari ini. Aku terima ini semuanya ya Allah, dan aku rasakan ini benar-benar ada ya Allah. Aku terima, aku ikhlaskan ya Allah. Aku lepaskan, aku buang dari diriku. Ambil nafas, buang nafas. Astaghfirullahaladzim. 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 Lalu ambil nafas, buang pelan-pelan. Tarik nafasnya 4, tahannya 4, buangnya 6-7. Ya, coba Anda praktekkan. Saya agak cepat karena ini video, nanti Anda bisa tulis lagi. Ya, kalau Anda mau dapat lengkapnya, mau detailnya, ya video kali ini detail nggak sih? Saya juga nggak tahu ini detail apa enggak, gitu ya. Kalau mau lebih lengkapnya dan langsung saya terapi, hadiri ruang ngopi yang saya adakan, webinar, itu besok malam Sabtu, tanggal 13. Segera daftarkan diri Anda, kita coba bereksperimen di sana dengan materi membuka pintu gerbang keberlimpahan, transformasi diri, masuk ke ruang keberlimpahan. Itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga pertama menjadi ilmu, yang kedua jadi kesadaran, yang ketiga jadi motivasi untuk meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atau kita produk itu maksudnya bagaimana? Kok gak enak dehnya. Den, hapus Den.